Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, Bapak Ibu, jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di dalam satu majlis yang sangat mulia. Yang kemuliaan majlis ini sangatlah banyak. Di antara kemuliaan majlis ini adalah kita sangat berharap semoga majlis ini menjadi sebab jalan kemuliaan bagi diri kita semua. Apa kemuliaan yang kita sangat harapkan bisa kita raih? Tidak lain, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjanjikan tentang hal itu. Kemuliaan majlis ini beliau katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Terlebih kita berada di satu momen yang banyak orang melalaikannya. Di momen bulan Muharram, ya, orang menganggap ini momen-momen yang biasa saja. Andai pun ada satu hal yang dianggap istimewa, ya, di antaranya adalah ini merupakan satu momen tahun baru dalam Islam. Ya, tahun baru dalam Islam. Walaupun sebenarnya di dalam Islam itu sendiri tidak ada ritual khusus ketika kita memasuki momen Muharram. Kecuali ya tatkala nanti kita memasuki tanggal berapa? Tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, yang dimana disyariatkan di dalam, ya, ajaran Islam, di dalam agama Islam, bagi kita untuk melaksanakan puasa yang disebut dengan puasa Ashura, ya. Dan juga para ulama menjelaskan kita berpuasa juga di tanggal 9 yang disebut dengan puasa Tasu'ah, ya, di dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena tatkala Rasul dan para sahabat berpuasa di tanggal 10 Muharram, mereka menganggap mereka lah yang paling berhak untuk melakukan ibadah tersebut. Karena di momen, ya, 10 Muharram, mereka katakan di hari tersebut, ya, atau di tanggal tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabi mereka, yaitu Nabi Musa, ya, dari kejaran Firaun. Ya, oleh karenanya mereka menganggap paling berhak untuk melakukan ibadah puasa. Oleh karenanya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tahun depan jika aku dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan berpuasa di tanggal 9-nya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sempat melakukannya, maka hal itu sudah menjadi ketetapan syariat bagi kita untuk, ya, berpuasa di tanggal 9 Muharram. Baik. Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan sirah nabawiyah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan yang berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Di pertemuan sebelumnya
kita telah membahas tentang beberapa kejadian-kejadian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra atau diperjalankan oleh Allah dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Jadi ini belum naik ke langit nih, belum. Ya, Anda sudah jelaskan banyak riwayat yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami berbagai macam peristiwa. Dan perlu diketahui bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah hadis-hadis yang mutawatir. Ya. Jadi kalau hadis mutawatir kita nggak perlu ragukan lagi tentang keotentikannya. Mutawatir berarti diriwayatkan oleh banyak sahabat. Lebih dari 10 sahabat. Masya Allah. Ketika satu hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat saja, selama sanadnya sahih, jenis hadisnya disebut hadis ahad, maka itu pun sudah cukup bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjadikan hadis itu sebagai dalil. Ya. Apalagi jika hadis tersebut adalah mutawatir. Masya Allah. Tentu kita semakin yakin tentang kebenaran hadis-hadis tersebut. Nah, adapun pada kesempatan pagi hari ini yang kita akan bahas adalah bagaimana peristiwa yang terjadi di saat Rasulullah SAW melakukan Mi'raj. Ya, Mi'raj diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menembus 7 lapis langit sampai kemudian mentok ke Sidratul Muntaha. Ya, dan disitulah kemudian Rasulullah SAW menerima perintah salat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Nah, Sidratul Muntaha, sidr apa? Bidara. Muntaha ujung. Ya, muntaha itu ujung artinya. Ya, jadi pohon bidara yang memang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di ujung langit ke-7. Ya. Makanya di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga muridnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan atau menjadikan dalil ketika Rasulullah SAW sampai di Sidratul Muntaha, ini menjadi dasar kenapa seharusnya kaum muslimin juga memperlakukan secara khusus, maksudnya memperhatikan di antara pohon yang selayaknya ada di rumah-rumah mereka adalah pohon bidara. Ya, karena pohon ini spesial jemaah. Pohon inilah yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala peristiwa Mi'raj. Maka para ulama katakan sebaiknya kaum muslimin juga memiliki pohon ini di rumah-rumah mereka atau di pekarangan rumah mereka. Karena memang pohon ini memiliki kekhususan tersendiri bagi kaum muslimin. Ya, di antaranya digunakan untuk campuran tatkala memandikan jenazah. Ya. Yang kedua bisa juga digunakan di dalam terapi sihir. Tatkala seseorang terkena pengaruh sihir, maka dia dimandikan di antaranya dengan campuran daun bidara. Masya Allah. Terlebih ibu-ibu yang memang memiliki hobi atau punya hobi suka bercocok tanam, maka jangan lewatkan agar di rumah atau di pekarangan rumahnya ini ada pohon bidara. Jadi nggak hanya sebatas gelombang cinta, lidah mertua, apalagi sih? Apalagi Bu yang sempat ngetren tuh Bu. Ya Allah, yang nama-namanya kadang tuh anak bingung nih dari mana ya. Janda bolong lah dan sebagainya Nah, Taib. Nah, daun bidara atau pohon bidara ini mesti ada ya. Nah, Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, di dalam perjalanan menuju langit ke-7 atau ke Sidratul Muntaha, dijelaskan di dalam hadis bahwasanya ada fase-fase yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lewati. Dimulai saat Nabi mencapai langit pertama. Masya Allah. Makanya inilah yang disebut dengan mu'jizat. Mu'jizat ini adalah sesuatu yang khariqul adah, yang di luar adat kebiasaan manusia, yang gak bisa dinalar. Karena Nabi juga pernah mengatakan untuk menembus 1 lapis langit membutuhkan waktu berapa tahun perjalanan? 500 tahun perjalanan. Ya.
Tapi tatkala Rasulullah SAW ya menjalani peristiwa Isra wal Mi'raj, khususnya Mi'raj, ini kan beliau jalani hanya dalam tempo hitungan jam, jemaah. Ya, di waktu subuh beliau sudah tiba tuh, masya Allah, sudah tiba kembali ke Mekah, masya Allah. Di waktu pagi hari, ini menunjukkan bahwasanya Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa. Makanya disebut dengan mukjizat. Ya, taib. Nah, di langit pertama, saat Rasulullah SAW tiba di langit dunia atau langit pertama, fantalaqa bi Jibril hatta atas sama ad-dunya fastaftaha faqila man hadha. Jibril kemudian beranjak bersama diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kami pun tiba di langit dunia. Kemudian Jibril meminta dibukakan, ya, dibukakan pintu. Dan ternyata penjaga pintu langit pertama bertanya, man hadza, siapa ini? Ya, maka Jibril menjawab, ya, apa kata Jibril? Muhammad. Ya, dikatakan Muhammad, yang bersama diriku adalah Muhammad. Nah, maaf, diawali malaikat penjaga pintu langit pertama mengatakan, man hadza, ya, siapa ini? Maka Jibril mengatakan, Jibril, aku adalah Jibril, komandannya para malaikat. Nah, qila wa man ma'ak, dan siapa yang bersama dirimu? Ya, maka Jibril mengatakan, Muhammad, yang bersama diriku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian malaikat penjaga pintu tersebut, ya, penjaga pintu langit pertama mengatakan, wa qad ursila ilaih, ya, apakah dia benar-benar telah diutus, ya, telah diutus untuk menjadi utusan Allah? Maka Jibril menjawab, na'am, iya, ya. Dan kemudian malaikat itu mengatakan, marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa'a fa fataha. Ya, maka malaikat penjaga pintu langit pertama mengatakan marhaban bihi. Ya, kalau kita terjemahkan secara bebas nih, marhaban ini ucapan kegembiraan seseorang ketika kedatangan tamu. Ya, ya, kalau terjemahan bebasnya apa? Selamat datang. Ya, marhaban bihi. Ya, jadi kalau kita nih ada kedatangan tamu, kita ucapkan marhaban. Atau indal Arab, mereka biasa mengucapkan, ya, dengan kalimat atau dengan kata marhaba. Itu sebenarnya sama, mau marhaban mau marhaba sama, ya. Nah, itu ungkapan kebahagiaan seseorang ketika didatangi oleh tamunya, ya, masya Allah. Dan ini diantara bentuk adab, ya. Jadi jangan sampai ketika kita nih kedatangan tamu, ternyata ekspresi kita bukan menunjukkan kegembiraan dengan kedatangannya. Yang mendingan kata para ulama, jika memang kita nggak bersedia tamu itu datang ke rumah kita, kita boleh mengatakan, ya, kayaknya bukan waktu yang tepat deh ente datang. Nggak apa-apa, jemaah. Daripada dia datang kita terima dengan terpaksa, bukan senyuman, bukan ungkapan-ungkapan kegembiraan saat dirinya datang ke rumah kita, tapi justru kita nggak senang, kita jutek, jangan. Ya, makanya malaikat mengatakan marhaban bihi, masya Allah. Ya, ini ucapan kegembiraan malaikat dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan fa ni'mal maji, ya, sebaik-baik manusia telah datang, masya Allah. Selamat datang sebaik-baik orang yang telah, ya, tiba, masya Allah. Maka malaikat tersebut pun membukakan pintu langit. Nah, dari sini kita faham bahwasanya di setiap langit itu memiliki pintu, ya. Di setiap lapisan langit itu memiliki pintu, masya Allah. Tapi memang tidak dijelaskan ini pintunya gimana, Ustaz? Ada kusennya enggak dan sebagainya, itu enggak dijelasin. Berarti cukup kita yakini sebagaimana redaksi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu kita memaksakan diri sampai pada tahapan yang begitu detail. Ya, nah, atau kalau bahasa kita ini jangan terlalu ngepoin hal-hal yang sebenarnya tidak dijelaskan secara detail. Cukup kita imani setiap langit itu ada pintunya, masya Allah.
Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya saat tiba di langit pertama, beliau bertemu dengan Abul Bashar, bapaknya manusia, tidak lain adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi diperintahkan untuk mengucapkan salam. Nah, ini juga di antara dalil pensyariatan tentang masalah salam. Jadi salam ini adalah ucapan yang memang berlaku di kalangan orang-orang atau makhluk-makhluk yang mulia. Ya, bahkan di kalangan para malaikat pun mereka saling mengucapkan salam. Ya. Begitu juga tatkala pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Ya. Dan Nabi Adam pun menjawab salamnya seraya mengungkapkan rasa gembiranya dengan mengatakan marhaban. Tuh. Bibni salih, selamat datang wahai anak yang saleh. Masya Allah. Ya, begitulah adab seorang ayah kepada anaknya. Dia merasa gembira tatkala anaknya itu datang, jemaah. Ya, Masya Allah. Kadangkala kita didatangi oleh anak kita nih, ya Allah, kita tunjukkan ekspresi kegembiraan kita. Di antara dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kita sangat senang dengan kedatangannya. Masya Allah. Kemudian selain Nabi Adam mengucapkan selamat datang wahai anak yang saleh, beliau juga mengatakan wa nabiyyus saleh. Ya, dan seorang nabi yang saleh. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW dibawa naik ke langit kedua. Kemudian Jibril kembali meminta agar pintu dibukakan. Ya. Dan terjadi percakapan yang sama seperti tatkala Jibril tiba di langit pertama. Malaikat penjaga langit kedua bertanya, siapa anda? Maka Jibril menjawab, aku Jibril. Ya. Kemudian siapa yang bersama dirimu? Waman ma'ak. Maka Jibril mengatakan Muhammad. Dan malaikat tersebut mengatakan, oh ternyata udah diutus. Ya, sosok yang bernama Muhammad telah diutus oleh Allah. Nah, artinya apa? Di tengah-tengah malaikat, Nabi Muhammad adalah sosok yang memang juga diperbincangkan di kalangan mereka. Cuma memang para malaikat tidak mengetahui seperti apa sosok ya utusan Allah yang paling mulia ini. Ya makanya dia bertanya. Kalau mereka tahu tentu nggak akan bertanya kepada Jibril, siapa yang bersama dirimu. Dari sini juga kita mengetahui bahwasanya sekalipun makhluk yang begitu mulia itu malaikat, mereka tidak mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib. Ya. Kecuali memang Allah beritahu kepada mereka, apalagi kita manusia. Ya, apalagi kita manusia. Naam. Kemudian Rasulullah SAW setelah tiba di langit kedua, ya, maka dibukakan pintu langit dan Rasulullah SAW melewatinya dan berjumpalah Nabi SAW dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Di langit kedua ketemu Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Ya, dan keduanya merupakan saudara karena semua nabi itu sesungguhnya adalah saudara. Ya, nah. Dan Jibril pun berkata, ini adalah Yahya dan ucapkan salam. Wassalim alaihima. Ucapkan salam kepada keduanya. Maka Rasul pun mengucapkan salam kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihimassalam. Ya, dan Nabi Yahya serta Nabi Isa pun menjawab salam. Ya, berkaitan dengan salam, ya, salam ini merupakan salah satu identitas kaum muslimin yang nggak bisa digantikan dengan kalimat apapun. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, nggak bisa. Ya, kita harus punya identitas dan kita harus bangga. Ya. Dan mengucapkan salam secara hukum adalah sunnah dan ada adab-adabnya. Ya. Yang sedikit dia mengucapkan salam kepada yang banyak. Adapun berkaitan dengan menjawab salam, maka para ulama mengatakan menjawab salam secara hukum fikih adalah wajib, walaupun sifat wajibnya adalah wajib kifayah. Ya, artinya ketika misalnya dalam satu majelis, dalam satu perkumpulan ada yang mengucapkan salam, kemudian yang jawab nggak semuanya, itu nggak apa-apa, karena memang sifatnya fardu kifayah. Nah,
Maka Rasulullah SAW memberi salam kepada keduanya dan dibalas salamnya oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, dan keduanya pun menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mengatakan, selamat datang wahai saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian dibawa ke langit yang ketiga, ya, kembali terjadi percakapan yang sama seperti di langit sebelumnya. Ya, malaikat penjaga langit bertanya, siapa engkau? Aku adalah Jibril. Siapa yang bersama dirimu? Yang bersama diriku adalah Muhammad. Ya, dan kemudian dibukakan pintu langit ketiga, Rasul melewatinya dan berjumpalah beliau dengan Nabi yang Allah karuniakan, ya, kegantengan yang luar biasa. Beliau adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, tapi jangan pakai logika kalau beragama, ya. Oh, karena Nabi Yusuf adalah Nabi yang paling ganteng, kan gitu. Berarti kalau hasil USG itu anak bapaknya, anak ibu ini insya Allah laki-laki. Pengen anaknya nanti lahir, tumbuh besar, jadi laki-laki yang ganteng. Makanya dibacain surah. Kadang-kadang kan dasar kita beramal ibadah itu karena logika, itu begitu. Atau dengan istilah sekarang nih, pakai ilmu cocokologi. Ya, Nabi Yusuf kan ganteng Ustaz, makanya anak bacain surah Yusuf gitu. Ya, anak nggak bacain surah jin Ustaz. Ya, kita beribadah tuh nggak bisa dengan cara ya pakai logika seperti ini. Harus ada landasan syariat. Ya, harus ada dalil apakah yang terdapat dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ketemu Nabi Yusuf. Ya, maka ya beliau kembali mengucapkan salam sebagai bentuk adab. Ya, adab kepada sesama orang-orang yang beriman, dan dijawab pula salamnya oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dan Nabi Yusuf mengatakan, selamat datang wahai saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Saling memberikan pujian, ya, itu boleh. Yang nggak boleh itu pujian yang berlebihan, ya, pujian yang berlebihan, pujian yang bisa menjadikan seseorang tuh jadi ujub dan sebagainya. Tapi kalau pujian yang dalam rangka untuk membangkitkan semangat seseorang, ya, pujian kita kepada istri, istri kepada suami, boleh gak? Boleh. Bahkan jangan kering pujian. Sebagian ulama mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah, kalimat tahmid, esensinya apa sih? Pujian. Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah untuk Allah. Itu seminim-minimnya. Ya. Bahkan kalimat tahmid ini disyariatkan di semua keadaan. Tidak hanya tatkala kita dapat nikmat. Ya. Itu udah umum banget tuh. Kalau kita dapat nikmat kita ucapkan alhamdulillah. Padahal sebenarnya Nabi contohkan tatkala dapat musibah sekalipun diperintahkan enggak, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tetap untuk memuji Allah. Iya kan? Apa bunyinya? Alhamdulillahi ala kulli hal. Tuh. Dapat musibah tetap muji Allah. Kenapa? Karena memang Allah suka sekali ketika dipuji. Tatkala seorang hamba memuji Allah, maka sesungguhnya di situ terdapat ta'ziman, pengagungan si hamba terhadap Allah. Karena memang Allah yang layak untuk dipuji. Makanya pantas kalau kalimat pujian alhamdulillah yang seminim-minimnya alhamdulillah, atau alhamdulillahi ala kulli hal, atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, itu bobotnya di timbangan sangat berat. Sampai Nabi katakan walhamdulillah tamla'ul mizan. Ya, dan saking sayangnya Allah kepada kita, Allah enggak ingin kita melewatkan kalimat tersebut sebagai bentuk tabungan kita nih nanti agar di saat amal kita ditimbang, kita punya amalan yang berat bobotnya di timbangan. Makanya seminim-minimnya paling enggak 33 kali ba'da shalah kita diajak untuk mengucapkan kalimat tersebut. Apalagi ketika kita semakin sering mengucapkan kalimat itu, Allah semakin suka, jemaah. Makanya itu pula yang seharusnya juga kita terapkan. Ketika kita ingin menunjukkan rasa cinta kita, ya, kepada yang kita cintai, maka sering-seringlah kita memuji. Tatkala kita sering memuji Allah, itu gambaran pengagungan dan juga
ungkapan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika dalam kehidupan rumah tangga kering dengan yang namanya pujian, itu di antara faktor penyebab rumah tangga kita itu terasa begitu kering. Ya. Romantismenya kok udah kayaknya hambar banget nih Ustaz. Iya. Cobalah introspeksi, apakah konsep pujian ini biasa kita terapkan di dalam rumah tangga kita atau justru enggak? Ya, ini cuma. Jadi penting untuk saling memuji. Masya Allah. Ya, nah. Bahkan untuk hal-hal yang kecil pun kita berikan pujian kepada pasangan hidup kita. Ya, karena dengan pujian itu adalah ungkapan cinta seseorang kepada yang dicintainya. Ya, sekaligus juga sebagai bentuk pemuliaan dirinya terhadap yang dicintainya. Puji jemaah. Ya, suami memuji istrinya, ya, istri memuji suaminya. Ya, demikian. Ya, sekalipun untuk hal-hal yang sebenarnya sepele jemaah. Mungkin contohnya seperti saat kita minta dibikinin kopi oleh istri, Masya Allah. Yang abang pengen dibikinin kopi nih, yang bikinin, istri bikinkan. Ya, disodorkan tuh secangkir kopi, Masya Allah. Kemudian si suami mulai menikmati ya kopi bikinan istrinya. Ya Allah, enak banget ya, Masya Allah. Starbucks kayaknya lewat tuh, Masya Allah. Padahal kopi sasetan jemaah. Tapi pujiannya Masya Allah. Ya, itu jemaah, itu yang membuat rumah tangga akan terasa keharmonisannya. Ya, sama istri juga begitu. Puji. Ya, sekalipun itu hal-hal yang mungkin boleh jadi bentuk apa ya istilahnya? Kekeliruan yang dilakukan oleh pasangan hidupnya, tetap dengan pujian, jemaah. Tetap dengan pujian. Ya Allah, abang ganteng banget sih bang. Ya. Padahal secara jujur nggak ganteng. Kenapa? Pakai bajunya salah, jemaah. Ya, badannya gede, subur, makmur gitu ya. Kemudian dia pakai baju yang motifnya garis-garis. Kalau yang badannya besar, sehat gitu ya, dia pakai baju yang motifnya garis-garis. Harusnya dalam konsep tata cara berpakaian padu padan, itu kalau baju garis-garis, garis-garisnya yang kayak gimana nih? Yang horizontal atau yang vertikal? Vertikal kan, agar kesan gemuknya tuh berkurang dikit gitu ya. Ini si suami pakai yang horizontal, ya Allah. Tapi tetap pujiannya keluar tuh, ya Allah abang, ganteng banget sih bang. Tuh, gitu jemaah. Ya. Tapi kayaknya makin ganteng deh bang. Kalau garis-garisnya tuh yang vertikal bang, oh Masya Allah. Asyik jemaah nerimanya. Karena diawali dengan pujian. Beda kalau langsung to the point, ya Allah abang nggak ngaca bang, ya Allah. Ini perlu pujian ya Pak. Perlu memuji satu dengan lainnya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Rasul dibawa naik ke langit keempat. Ya, kemudian sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya terjadi dialog antara penjaga ya pintu langit yang keempat dengan pintu langit yang sebelumnya. Dan pada saat itu intinya atau ringkasnya dibukakan pintu langit keempat, Rasul melewatinya dan Rasul berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Ya, Nabi mengucapkan salam, ya dijawab pula salamnya oleh Nabi Idris dan Nabi Idris menjawab ya atau menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan marhaban, selamat datang wahai saudaraku yang saleh, wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Kemudian ke langit kelima, ya kami persingkat, di langit kelima Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ya Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Masya Allah. Ya, percakapan pun sama. Nabi ucapkan salam, dijawab salamnya, kemudian disambut oleh Nabi Harun alaihissalam dengan mengatakan selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan Nabi yang saleh. Kemudian naik lagi ke langit ke-6. Ya, dibukakan pintu langit ke-6, Nabi melewatinya dan bertemulah beliau dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, nah sama Nabi Musa pun menjawab salamnya Nabi dan menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan selamat datang
saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Ya, taib. Dan tatkala Rasulullah SAW hendak melanjutkan perjalanan, fabaka Musa, maka ternyata Nabi Musa alaihissalam nangis, jemaah. Ya, beliau menangis. Nah, dan kemudian ditanya, "Wa madza yubkika?" Kenapa engkau menangis? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus setelah diriku. Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang ternyata ya, dialah orang yang pertama kali masuk surga. Dan dari umatnya yang masuk surga itu lebih banyak dibandingkan umatku. Ya, maaf. Ya, Nabi Musa mengatakan, aku menangis karena ada seorang pemuda yang dia diutus setelahku. Ternyata orang yang masuk surga dari kalangan umatnya itu jauh lebih banyak dibandingkan umatku. Ya Allah. Ya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW dibawa naik ke langit berikutnya, itu langit ketujuh. Dan setelah pintu langit ketujuh dibukakan, Nabi bertemu dengan Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Seperti kejadian sebelumnya, Nabi ucapkan salam, dibalas salamnya, dan kemudian Nabi SAW disambut dengan ucapan, selamat datang wahai anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Ucapan Nabi Ibrahim agak beda dengan nabi-nabi yang lain. Justru lebih mirip dengan ucapan Nabi Adam alaihissalam. Makanya pantas kalau kemudian Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, karena memang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim lah kebanyakan jalur para nabi itu berasal. Dari Nabi Ishak, maka banyak nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Nabi Ismail, maka muncul nabi-nabi yang berasal dari kalangan bangsa Arab. Di antara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau pantas dikatakan sebagai bapak para nabi. Ya, taib. Nah, kemudian tibalah beliau ke Sidratul Muntaha. Ya, di situ beliau melihat keadaan pohon sidr, buahnya itu sangat besar, seperti tempayan, masya Allah. Daun-daunnya diibaratkan seperti telinga gajah. Ya, nah disinilah kita menjadi semakin paham. Tidaklah sesuatu, ini kaidah ya, kaidah di dalam memahami sesuatu yang terdapat di dunia dengan di alam lain. Sebutannya sama, sekalipun sebutannya sama, bukan berarti hakikatnya sama. Kan gitu ya. Nah, banyak sekali kalau kita baca hadis-hadis yang membicarakan tentang kenikmatan surga, ya, buah-buahan surga, itu kan yang Rasul sebutkan ternyata apa yang ada juga di dunia. Al-mauz, apa mauz? Pisang. Kemudian ada juga anggur dan sebagainya. Ya. Sama sebutannya. Tapi jangan kemudian kita langsung mempersepsikan, oh, sama nih kayak yang di dunia. Apa menariknya? Ana enggak doyan pisang, Ustaz. Tuh. Ketika disebutkan tentang kenikmatan surga, banyak buah-buahan, ada pisang, ada anggur. Ana nggak senang anggur, Ustadz. Jadi kayaknya nggak menarik deh surga. Kalau sampai muncul pemahaman seperti itu, karena kita salah konsep. Apa kesalahannya? Kita mempersamakan sesuatu ya yang ada di dunia yang kita alami dengan sesuatu yang ada di alam akhirat. Sekalipun sebutannya sama, bukan berarti hakikatnya pun sama. Terbukti pohon bidara yang Rasul lihat di ujung langit ketujuh itu berbeda dengan pohon bidara yang kita lihat di dunia. Di dunia daunnya gimana? Kecil-kecil. Ada buahnya ya? Ada. Buahnya juga kecil. Tapi yang ada di ujung langit ketujuh, daun-daunnya itu lebarnya seperti telinga gajah, gede cuma. Buahnya kayak tempayan, gede. Inilah di antara kaidah di dalam memahami ya sesuatu yang penyebutannya sama di alam dunia dengan sesuatu yang juga insya Allah kita akan temui di kehidupan akhirat, khususnya di surga. Tidaklah sesuatu yang sebutannya sama
kemudian secara otomatis menjadikan hakikatnya pun sama. Sama sebagaimana tatkala kita memahami tentang konsep tauhid al-asma was sifat. Ya. Sampai-sampai kemudian muncul kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah sehingga hanya mengimani yang 20. Karena konsep pengambilan kaidahnya yang salah. Tapi sebenarnya cara pengambilan mereka yang pertama salah, di sisi lain menunjukkan tidak konsisten yang mereka di dalam ya berpijak dengan kaidah yang mereka yakini. Ya. Ketika As-Sami' Al-Basir termasuk dari sifat 20 yang mereka yakini ya. As-Sami' Al-Basir, mendengar dan melihat. Iya kan? Nah, ketika kita katakan kenapa As-Sami' Al-Basir Anda yakini itu sebagai sifat Allah? Ya, sedangkan tangan Allah, kaki Allah, wajah Allah Anda ingkari, atau seminim-minimnya kalau nggak diingkari ditakwil. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah ya karena kalau kita meyakini tentang tangan Allah, kaki, betis, wajah, berarti kita sedang mempersamakan Allah dengan makhluknya. La haula wala quwata illa billah. Bukankah manusia, bukan hanya manusia, makhluk-makhluk Allah lainnya pun memiliki pendengaran dan penglihatan? Iya. Kenapa pada sisi ini Anda tidak mengatakan yang Anda yakini As-Sami' Al-Basir, Anda tidak mengatakan ya bahwasanya hal itu berarti kita sedang mempersamakan Allah dengan makhluknya? Karena makhluk juga punya pendengaran dan penglihatan. Ini bukti ketidakkonsistenan mereka. Makanya kalau kita pakai kaidah yang simpel dari para ulama, yang sebenarnya kaidah ini terambilkan dari apa yang memang diyakini oleh para sahabat sebagai generasi terbaik umat ini. Tatkala disampaikan tentang ya informasi dari Nabi terkait dengan sifat-sifat Allah, wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah, mereka imani tanpa mereka pilih-pilih. Ya, mereka imani, mereka yakini kebenarannya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Allah berbeda dengan apapun makhluknya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Masya Allah. Nah, kemudian Jibril pun berkata, ini adalah Sidratul Muntaha. Ya, ternyata di dasarnya ada 4 sungai, 2 sungai yang tersembunyi dan 2 sungai yang tampak. Masya Allah. Rasul pun bertanya, ma hadza ya Jibril? Ini apa ya Jibril? Jibril menjawab, 2 sungai yang tersembunyi itu adalah 2 sungai yang berada di surga. Semoga kita bisa mengalaminya, kita bisa menikmatinya, Allahumma amin. Dan 2 sungai yang tampak adalah sungai Nil dan Eufrat. Ya, nah kemudian ditampakkan kepada Rasulullah SAW Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur. Masya Allah. Tempat yang sangat dimuliakan yang ada di langit, yang dimana di situ para malaikat beribadah kepada Allah. Nah, taib. Sebagian riwayat menjelaskan Baitul Ma'mur itu segaris lurus dengan Ka'bah yang ada di bumi. Yang Nabi jelaskan, setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke dalamnya, tawaf di dalamnya. Ya, dan kemudian terus menerus seperti itu, berganti dengan malaikat yang berikutnya. Dari sini kita memahami bahwa jumlah para malaikat sangat banyak, la yuhsa, enggak kehitung banyaknya kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Masya Allah. Naam. Taib. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Rasulullah SAW tiba di langit ke-7, ya, maka diwajibkanlah atas Rasulullah SAW salat 50 waktu. Masya Allah. Allah menetapkan kewajiban untuk Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya melaksanakan salat 50 waktu. Masya Allah. Setiap hari jemaah. Ketika Rasulullah SAW hendak turun ke bumi, ya, maka otomatis Rasul berpapasan dengan Nabi Sulaiman, ketemu lagi dengan Nabi Sulaiman di langit, Nabi Musa.
bertemu lagi dengan Nabi Musa di langit ke-6. Ya. Nabi Musa pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diperintahkan Allah kepada dirimu? Ya. Maka Rasul menjelaskan, aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 kali setiap harinya. Ya Allah. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan pernah sanggup melakukannya. Bahkan beliau bersumpah, wallahi demi Allah, aku sendiri telah mencoba menerapkannya kepada umat sebelum engkau. Ya. Nah. Dan Nabi Musa katakan, aku udah berusaha keras memperbaiki keadaan kaumku, yaitu Bani Israel, dengan sungguh-sungguh. Tapi mereka juga nggak sanggup mengerjakannya. Ya. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan untuk umatmu, at-takhfif. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali, dan ternyata Allah mengabulkan permintaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diringankan perintah salatnya. Ya. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat dijelaskan, setiap Nabi datang minta keringanan diringankan sebanyak 5 waktu, dikurangi 5. Ya, dikurangi 5. Masya Allah. Berarti 45 waktu. Kemudian Rasul kembali ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa katakan, minta lagi kepada Rabbmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup. Begitulah seterusnya sampai kemudian, ya, puncaknya terakhir adalah 5 waktu. Berarti berapa kali bolak-balik tuh? Kalau riwayat yang kita ambil itu adalah yang setiap pengurangan itu 5 waktu. Berarti 9 kali bolak-balik. Ya, ya Allah. Sekiranya Nabi balik lagi, mungkin jadi 1 waktu. Iya. Nah, dan sebenarnya memang saat sudah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Nabi Musa pun mengatakan, minta lagi kepada Rabbmu. Ya, irji' ila rabbik. Kembali kepada Rabbmu, minta lagi keringanan, at-takhfif. Tapi kemudian Allah sudah menetapkan kewajiban salat untuk dirinya dan umat Islam, umat Nabi Muhammad adalah 5 waktu. Sebenarnya Nabi Musa ya berharap Rasul minta lagi kepada Allah agar Allah meringankan perintah salat yang harus dikerjakan oleh dirinya dan juga umatnya, oleh kita semua. Artinya apa? Firasatnya Nabi Musa memang benar. Ini tinggal 5 waktu aja, karena akhirnya endingnya adalah kewajiban salat 5 waktu. Gimana? Ya, masih banyak yang nego gak? Masih banyak yang nego, jemaah. Ya, apalagi kalau ditetapkan itu 50 waktu. Dan memang ini bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Karena kalau sekiranya kita diperintahkan untuk salat 50 waktu, ya Allah, berarti tiap berapa menit kita harus sholat? Paling enggak kurang dari setengah jam, jemaah. Ya. Kalau kita mau kalkulasikan dari 24 jam yang Allah berikan, ya, sholatnya tuh 50 waktu, berarti tiap setengah jam, kurang dari setengah jam bahkan. Kita tuh harus mengerjakan sholat, jemaah. Subhanallah. Ini tinggal 5 waktu, masya Allah. Ya, berat, jemaah, berat. Ya Allah. Nah, taib. Dari sini kita memahami, jemaah, betapa mulianya ibadah salat yang kita kerjakan. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban salat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita umatnya, menunjukkan bahwasanya perintah salat ini adalah perintah ibadah yang sangat agung, jemaah. Ya, keistimewaan salat di antaranya adalah tatkala proses pensyariatannya itu harus melalui proses yang khusus, yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau ibadah-ibadah lainnya cukuplah Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam untuk menyampaikannya, tapi enggak dengan salat. Rasul diperintahkan langsung untuk menghadap Allah, ya, menerima langsung dari Allah.
Ya, tentang perintah salat. Dan ini menunjukkan keistimewaan ibadah salat. Dan tentu menjadi ungkapan yang salah ketika ada sebagian mubaligh atau dai mengatakan, ya setelah Rasul selesai melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasul mendapatkan oleh-oleh. Tuh. Dari peristiwa Isra Mi'raj, apa oleh-olehnya? Perintah salat. Ya Allah, salat disamain sama oleh-oleh. Ini gak tepat jemaah. Karena kalau oleh-oleh hukumnya apa jemaah? Antum safar nih, ya, antum beliin oleh-oleh, itu secara hukum fikih gimana? Wajib apa sunnah? Sunnah jemaah. Antum mau belikan oleh-oleh itu bagus, ya karena sunnah. Tapi nggak membelikan oleh-oleh juga nggak apa-apa jemaah. Ya, sholat ini sesuatu ibadah yang sangat agung jemaah. Sampai-sampai perintah yang Rasul dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui proses yang khusus, masya Allah. Ya. Kemudian dia diwajibkan pada malam yang sangat mulia bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, malam peristiwa Mi'raj. Dia diwajibkan, salat ini diwajibkan dari tempat yang paling tinggi. Berarti menunjukkan ketinggian derajat ibadah tersebut. Masya Allah. Ya. Makanya di antara manfaat salat itu sangat banyak jemaah. Ya, salat yang kita kerjakan yang minimal salat 5 waktu, masya Allah, itu manfaatnya sangat banyak. Ya, di antaranya apa? Yang pertama, salat 5 waktu itu menjadi salah satu sebab bagi kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah atau rahmat Allah. Ini jemaah. Dalilnya surah An-Nur ayat 56. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat, tunaikan zakat, taati Rasul. Kalau 3 hal ini kita lakukan, khususnya yang pertama mendirikan salat, apa kata Allah? La'allakum turhamun, agar kalian tuh mendapatkan rahmat. Berarti manfaat salat di antara yang pertama adalah agar kita dapat rahmat dari Allah. Seseorang mendapatkan rahmat dari Allah, maka apapun problem yang dia hadapi di kehidupan dunia, apalagi di kehidupan akhirat, bisa dia jalani jemaah. Kenapa? Dia dapat rahmat Allah. Sampai dalam urusan untuk bisa masuk surga, itu karena amal kita atau karena rahmat Allah? Karena rahmat Allah. Ya, karena rahmat Allah jemaah. Masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini bisa selesai, dapat jalan keluar terbaik. Apa karena kehebatan kita, kepintaran kita, saran dari orang? Enggak. Orang yang kita minta saran boleh jadi masalahnya lebih besar dibandingkan kita. Dia pun lagi pusing dengan masalahnya. Enggak bisa dia bantu menyelesaikan masalah kita. Yang bisa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu untuk mengurai masalah kita hanya Allah. Tatkala dia memberikan rahmatnya kepada kita. Allahu Akbar. Makanya lewat salat ini kita dapat rahmat Allah. Makanya betapa meruginya orang-orang yang nggak mau salat. Makanya terjadi percakapan antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Ya Allah. Di dalam surah Al-Muddathir ayat 42. Para penghuni surga berkata kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Ya Allah, apa sih menjadikan atau menyebabkan kalian ini masuk ke dalam neraka Sakor? Apaan nih? Ya Allah. Apa jawab mereka yang sedang disiksa di dalam neraka Sakor? Mereka berkata, "Qalu lam naku minal musallin." Maka mereka menjawab, dulu kami bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Ya Allah. Na'udzubillah. Makanya ancamannya keras. Bahkan status hukum di dalam agama kita bagi orang-orang yang meninggalkan salat, banyak ulama yang mengatakan sampai pada tahapan orang ini bisa menjadi kafir. Ini bukan masalah yang sepele jemaah. Makanya Rasulullah SAW sampai menetapkan metode khusus yang seharusnya kita nggak luput mengamalkannya untuk kita terapkan kepada
anak-anak kita agar dia punya perhatian terhadap ibadah salat yang sangat mulia ini. Ya Nabi katakan muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'u sinin kama qala. Perintahin tuh anak-anak kalian untuk mulai mengerjakan salat tatkala usia mereka 7 tahun. Ini orang tua harus mulai bawel nih mulutnya nih. Nak, salat nak. Udah subuh sayang, yuk salat. Masuk zuhur nak, salat zuhur. Asar nak, asar, yuk salat. Maghrib gitu juga, nak, salat maghrib. Isya, salat isya nak. Sehari berapa kali? Minimal mulut kita nih memerintahkan anak kita nih salat 5 kali. Berapa lama fase mulut kita nih nggak boleh berhenti memerintahkan anak kita untuk salat? Dari 7 tahun sampai berapa? Sampai 10 kan? Karena pada saat 10 tahun konsepnya udah berubah tuh. Dengan sikap yang lebih tegas, boleh dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak menyakiti. Bukan dalam rangka menzolimi, menganiaya, enggak. Tapi pukulan yang maksudnya memberikan pelajaran kepada anak tersebut. Ini bukan hal yang sepele. Tuh. Mungkin bisa kita gebrak meja, ya kita pukul tembok, makanya Nabi perintahkan juga tuh. Ya, di rumah kita tuh ditaruh apa tuh? Cemeti. Buat nakut-nakutin, takhwifan. Metode kedisiplinan. Dan anak ingat ayahanda rahimahullah. Ya kita masa-masa dulu kecil kan suka, ya pastinya ada masa-masa bandelnya gitu ya. Susah disuruh sholat, hobi main, lagi asyik main gitu ya. Abahana tuh kalau udah mulai kenceng ngegas gitu ya, karena kita udah mulai nakal, itu biasanya ambil sarung kemudian digulung. Tapi wallahi demi Allah sampai akhir hayat beliau belum pernah tuh sarung itu mampir ke badan kita, enggak. Paling dikepretin ke tembok, kaget gitu, akhirnya buru-buru kita sholat. Ya, gitu jemaah. Ya, aneh pun kita pukul tubuhnya bukan pukulan yang sampai membuat dirinya memar-memar, ya, atau kita jewer dia sampai kemudian kupingnya robek, nggak boleh. Ya, nah, boleh dipukul jemaah. Tapi kalau kita lihat nih fasenya dari umur 7 tahun ke 10 tahun, ya 7 ke 10 itu masa 3 tahun, itu mulut orang tua nggak boleh berhenti merintahkan anaknya untuk sholat. Karena secara psikologi, kalau anak nih setiap hari masuk ke telinganya tuh, terinput masuk ke telinganya perintah untuk sholat, maka secara otomatis 3 tahun itu masa yang sangat cukup untuk menjadikan dia faham tentang keagungan perintah sholat ini. Karena sehari 5 kali jemaah minimal, sebulan 5 kali 30, 150 ya. Setahun ya 150 kali 12 1000 berapa? 150 kali 12 Bu 1800 kali nih mulut kita nih selama setahun nih mengucapkan nak salat, Masya Allah. Ini hitungan minimal ya 5 kali. Tadi fasenya dari 7 ke 10 tahun berarti 3 tahun. 1800 kali kalikan 3 tahun berarti 5400 kali. Masa yang sangat cukup untuk menanamkan ya betapa pentingnya nilai ibadah salat untuk tidak boleh disepelekan. Pertanyaannya, kalau sekarang kita mengalami problem, Ustadz, ya Allah, alhamdulillah anak udah hijrah, anak pengen semua anggota keluarga termasuk anak-anak anak, suami anak tuh, ya seiring sejalan di jalan Allah, di antaranya menegakkan salat. Tapi mereka susah sekali Ustadz, anak udah contohkan. Biasanya anak balik bertanya, mulai perintahkan anak salat saat anak usia berapa, Ibu? Ya anak ketika masuki usia SMA. Iya, karena telat. Dengan sebab telat berarti ada proses yang luput, sehingga harus ada upaya yang lebih berat. Konsekuensinya begitu jemaah. Ya, baik. Nah ini perlu diperhatikan, Masya Allah. Karena sholat ini sangat luar biasa, manfaatnya luar biasa. Karena ini ibadah yang sangat mulia. Ya makanya di antara kemuliaan atau keutamaan sholat adalah menjadikan kita tuh mendapatkan rahmat dari Allah.
Makanya coba kita kalau habis sholat, kalau benar-benar sholat itu kita hayati, sholat kita benar-benar jadikan tempat curhat kepada Allah, kita tumpahkan apa yang jadi masalah dalam kehidupan kita nih, enak ya, tenang. Makanya Rasul kan ketika menjelang memasuki waktu sholat, selalu dia berkata kepada Bilal, ya Bilal qum, bangun wahai Bilal, sahabatku Bilal bangun. Arihna bis shalah, bikin kita nyaman, bikin kita tenang nih hati kita dengan ya sholat. Kumandangkan azan, kita bisa segera sholat. Masya Allah. Makanya ciri orang-orang yang beriman adalah tatkala tiba waktu sholat, maka bahagia dia. Ya, menjadi tanda tanya besar bagaimana kondisi keimanan seorang ketika masuk waktu sholat. Udah asar aja lagi, perasaan belum lama zuhur, la ilaha illallah. Kayaknya sholat itu berat banget. Jangan jemaah, na'udzubillah ya. Nah, kemudian sholat ini kita kerjakan minimal 5 waktu ini akan menghapus dosa-dosa kita. Ini yang akan mencuci dosa-dosa kita. Masya Allah. Ini luar biasa jemaah. Ya, siapa di antara kita yang enggak berdosa? Semua kita pendosa. Nabi udah mengatakan ya dengan sabdanya bahwasanya kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Nabi Adam khata'. Nabi menggunakan dengan redaksi sighat mubalaghah, wazannya fa'al, khata', yang maknanya ketika ada redaksi di dalam satu kalimat menggunakan kata sighat mubalaghah, itu maknanya perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, nggak kehitung banyaknya. Nabi enggak mengatakan kullu bani Adam khati'un. Tidak dengan redaksi khati. Kalau khati masih terukur, masih bisa terhitung, masih bisa terkalkulasi berapa banyak kesalahannya. Tapi yang Nabi gunakan adalah dengan redaksi kata khata'. Kita ini semua adalah pendosa. Karena enggak kehitung banyaknya dosa kita. Ya, makanya kita butuh fasilitas sarana penghapus dosa. Di antaranya adalah salat. Ya, ketika Nabi mengatakan ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Tahu gak kalian sekiranya ada sebuah sungai yang posisinya dekat banget dengan pintu rumah kalian. Ini sungai airnya jernih, airnya deras dan juga jernih dan seperti itu ya. Sehingga sungai yang seperti ini pas banget digunakan untuk mandi. Dan kalian bisa mandi 5 kali sehari di sungai tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Maka Nabi mengatakan ya, ma taqulu dzalika yubqi min daranihi? Apakah dengan kondisi ketika seorang bisa mandi di sungai yang airnya jernih sebanyak 5 kali sehari, itu masih menyisakan kotoran di tubuhnya? Apa kata para sahabat? La yubqi min daranihi syai'. Kalau kondisi seperti itu ya Rasul, maka seseorang tidak akan ada kotoran di tubuhnya. Ini sesuai dengan apa yang kita terapkan. Yang disebut dengan mandi sehat kan 2 kali sehari ya. Kita pagi hari mandi, nanti pulang kerja, sore menjelang malam kita mandi lagi. Kita udah dikatakan menerapkan konsep hidup sehat, mandi yang sehat. 2 kali sehari. Lantas bagaimana ketika seorang bisa mandi 5 kali sehari? Apakah masih ada kotoran di tubuhnya? Sahabat kompak, enggak ya Rasul. Enggak menyisakan kotoran di tubuhnya. Maka Rasul katakan, fadzalika mislus salawatil khams. Itulah gambaran salat 5 waktu yang kalian kerjakan. Ya, yamhullahu biha al khataya. Dia akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Ya. Keagungan salat berikutnya. Salat adalah cahaya yang akan bisa kita dapatkan di dunia dan akhirat. Dan kita sangat butuh cahaya jemaah. Ya. Karena Isra Mi'raj adalah ya peristiwa yang berkaitan dengan ya saat di mana Nabi mendapatkan perintah salat. Ya kita mesti memahami apa keutamaan salat. Yang ketiga, salat ini bisa menjadi cahaya di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Bagaimana dia nggak bisa menjadi cahaya jemaah? Bayangkan langkah kaki kita menuju masjid. Itu doanya minta apa sih? Saat keluar rumah nih kita mau ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah jadikan di hatiku cahaya.
Wa fi lisani nura, di lisanku cahaya ya Allah. Wa fi basari nura, di pandangan mataku cahaya ya Allah. Wa fi sam'i nura, di pendengaranku cahaya. Ya, wa min tahti nura, wa min fawqi nura, di atasku, di bawahku. Wa an yamini, di sebelah kananku, di sebelah kiriku. Ya, kemudian di depan, di belakang. Kita minta cahaya. Allahumma a'zim li nura. Baik maqal. Ya Allah, perbesarlah cahaya untuk diriku. Itu doa kita ucapkan saat mau menuju masjid. Sunnahnya begitu Pak. Lagi jalan menuju masjid, doa itu minta cahaya. Perjalanan kita menuju masjid untuk salat saja, yang kita minta adalah cahaya. Artinya, ya kita jadi faham. Apalagi ibadah salatnya itu akan memberikan cahaya untuk kita. Wallahi kita sangat butuh cahaya. Di dunia kita butuh cahaya agar kita nggak tersesat jalannya. Ya, cahaya hidayah, cahaya petunjuk dari Allah. Begitu juga di akhirat, di saat dimana kita akan mengalami fase yang namanya zulmah, dibuat gelap oleh Allah. Kapan kita mengalami kegelapan? Nah, di antaranya kapan? Di alam kubur gelap gak? Gelap, jemaah. Butuh cahaya. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, atau Allahumma nawwir kuburahum. Ya Allah, terangilah kuburannya ya Allah. Karena memang di kuburan itu gelap jemaah. Kita bisa mendapatkan cahaya di antaranya itu dia, dengan salat kita. Bahkan ada fase yang paling mendebarkan, dan ini fase yang paling menentukan seseorang ke surga atau neraka. Fase melintasi sirat. Kita butuh cahaya kan? Butuh cahaya. Karena sirat yang akan kita lintasi, Nabi sifati dia lebih tipis dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan as-saif, pedang. Maka muncul istilah ya seperti rambut dibelah 7. Itu bukan bahasa Nabi. Nah, yang Nabi katakan dia lebih tipis dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Itulah sirat yang akan kita lintasi. Membentangnya di mana? Di atas neraka Jahannam. Ya Allah. Saat manusia ya akan melintasi tempat tersebut, maka dibuat keadaannya zulmah, gelap ya Allah. Maka disitulah kita membutuhkan cahaya. Makanya bagi orang-orang munafik kan Allah balas tipu daya mereka. Saat di dunia mereka sering memberikan tipu daya kepada Allah, tipu daya kepada orang-orang beriman. Allah balas tipu daya mereka. Mereka dikasih cahaya, tapi cahayanya hanya sebatas di jempol kakinya atau salah satu jarinya. Sifatnya kelap-kelip. Ya Allah. Ya, seperti itu jemaah. Nah, kita pengen minta diberikan cahaya. Makanya lewat salatlah insya Allah kita akan mendapatkan cahaya. Nabi katakan man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka kata Nabi baginya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian salat 5 waktu yang kita kerjakan, keutamaannya adalah ya agar kita bisa dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Makanya yang simpel-simpel aja jemaah, kalau kita menanamkan nilai-nilai akidah kepada anak-anak kita, ya kita gambarkan tentang kenikmatan surga sesuai dengan pemahaman anak kita, sehingga mereka kemudian tertarik, dan kemudian kita arahkan mereka, kalau mau masuk surga sayang, kamu harus sholat ya nak ya. Jadi mereka tahu tuh sholat ini ya mudah-mudahan bisa menjadi sebab jalan menuju surga. Kenapa sih Bi sholat mulu sih Bi? Kok sering banget sih sholat mulu gitu kan? Kan mau masuk surga. Oh iya. Gitu. Masya Allah. Karena memang sholat itu sebab seseorang bisa dimudahkan masuk ke dalam surga. Ya. Ada sebuah kisah yang menarik. Sahabat Nabi yang namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Faqala li sal. Ketika Rasul bangun malam, Rabi'ah juga bangun malam. Dan Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami tahu kebutuhan Rasul SAW saat beliau bangun di tengah malam. Rasul kalau bangun malam ngapain? Rasul salat malam kan. Dan saat salat malam butuh untuk bersuci. Membutuhkan apa? Ya, sarana untuk berwudu. Makanya dibawain air tuh. Mungkin kalau bahasa kita sebaskom air untuk Nabi berwudu. Masya Allah. Dan kemudian pun Nabi berwudu dengan air yang dibawakan oleh Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Nabi sadar beliau mendapatkan kebaikan dari sahabatnya Rabi'ah dalam bentuk dibawain air untuk wudu. Dan Nabi mengajarkan kepada kita, ya sebagaimana yang beliau pernah mengatakan, ya la yashkurullah man lam yashkurin nas, ay kama qala. Tidaklah seseorang dikatakan pandai bersyukur kepada Allah jika dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia, khususnya yang pernah berbuat baik kepada dirinya. Masya Allah. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika dibawain air untuk berwudu, beliau mengungkapkan rasa terima kasihnya dalam bentuk apa? Beliau katakan, sal, kamu mau minta apa wahai Rabi'ah? Silahkan. Ya, Masya Allah. Maka akhirnya Rabi'ah ketika ditawarkan ya untuk meminta sesuatu kepada Nabi, beliau enggak sia-siakan kesempatan itu. Beliau berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Allah, permintaannya cuma satu. Ya Rasul, aku minta kepada dirimu agar aku bisa menemani dirimu di surganya Allah. Ajib, ya Allah. Di hadapan kita nih Pak, ada orang yang doanya pasti diterima gitu ya. Dan kita kemudian dapat fasilitas, kesempatan untuk minta doa ke dia. Kalau kita kira-kira minta apa Pak? Kalau orang zaman sekarang kira-kira bisa ditebak ya. Permintaannya nggak lepas dari unsur dunia paling. Ya. Anak pengen punya mobil baru, Ustaz, anak pengen punya rumah baru atau apa-apa yang serba baru gitu ya. Nah, tapi lihat lifestyle-nya para sahabat tuh, kalau ditawarkan sesuatu selalu orientasi mereka tujukan, yang mereka tunjukkan adalah akhirat. Dahsyatnya itu. Akhirnya dia katakan, permintaanku adalah ingin menemani dirimu di surga ya Rasul. Ya Allah. Rasul katakan, au ghairu dzalik, yang lain ada gak? Kata Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, ya, huwa dzaka. Enggak, saya mau itu aja ya Rasul. Saya ingin ya bisa menemani dirimu di surganya Allah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Allah. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Ya karena permintaannya seperti itu, ya bahwasanya Rabi'ah pengen menemani Rasul di surga, maka Rasul pun meminta Rabi'ah untuk melakukan ya pekerjaan. Jadi nggak cuma sebatas meminta, dia harus melakukan satu amal. Apa itu? Rasul katakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolong aku, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu agar bisa menemani diriku ke surganya Allah dalam bentuk apa? Perbanyak sujud. Maksudnya apa? Salat. Allahu Akbar. Jadi salat yang kita kerjakan itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari peristiwa Isra Mi'raj yang kita sudah ketahui, ya, ada beberapa hikmah pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya nggak ada riwayat yang menjelaskan tentang tanggal pastinya kapan terjadinya Isra wal Mi'raj. Ya, taib. Dari sini kita faham bahwasanya ya ketika satu momen di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara khusus kapan terjadinya, berarti menunjukkan bahwasanya hal tersebut bukanlah hal yang atau momen yang istimewa yang dimana kita diperintahkan untuk beribadah di dalamnya. Ya, apalagi ya sampai dengan melakukan berbagai macam perayaan misalnya, nggak ada tuntunannya. Taib.
Yang kedua, orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kisah Isra wal Mi'raj, ya, mereka itu menganggap sebagai sebuah kejadian yang aneh. Ya. Mereka sesungguhnya lupa, kata Syekh, tentang sesuatu yang sangat penting dikemukakan ya pada ayat-ayat Allah, di mana Allah berfirman tatkala menceritakan tentang peristiwa Isra khususnya, Allah membuka dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Di mana tatkala Allah membuka dengan kalimat tasbih, berarti peristiwa yang Allah ceritakan dalam ayat tersebut ini adalah peristiwa yang besar. Ya, sampai-sampai Allah buka dengan kalimat tasbih yang artinya subhanallah atau maha suci Allah. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya. Nah, ini bukan peristiwa yang biasa. Karena sampai-sampai terbukti Allah Subhanahu wa taala membuka dengan kalimat tasbih. Karena kalimat tasbih ini adalah kalimat yang sepatutnya diucapkan tatkala kita melihat sesuatu hal yang luar biasa. Yang dengan kalimat tersebut kita menutup celah adanya keraguan tentang keagungan Allah. Ya. Dan juga menutup celah bagi diri kita untuk menganggap Allah itu memiliki kekurangan. Ya, makanya tatkala para ulama menjelaskan saat kita melihat kejadian-kejadian yang menyedihkan, menyeramkan, memilukan, maka kalimat yang pantas adalah subhanallah. Ada yang gempa bumi yang dahsyat yang sampai menjadikan mayat-mayat bergelimpangan, tidak hanya orang-orang yang enggak beriman, orang-orang beriman juga terdampak tuh. Maka kalimat yang pantas adalah subhanallah. Kenapa? Untuk menutup celah. Jangan sampai hati kita ini punya prasangka buruk. Kok Allah begini sih? Enggak. Maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan. Ya. Masya Allah. Makanya Allah buka dengan kalimat subhanalladzi, kalimat tasbih. Ya. Naam. Untuk menutup celah bagi orang-orang yang mengingkari tentang keagungan Allah yang dia sangat mampu untuk memperjalankan hambanya. Ya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang dahsyat. Naam. Jadi semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya aneh atau dalam bahasa yang sering kita dengar itu disebut mukjizat. Ya. Seperti juga pembelahan dada Nabi, Nabi dikeluarkan hatinya dan sebagainya. Itu memang sebenarnya bagi orang-orang beriman wajib bagi dirinya untuk menerimanya tanpa harus menyangkalnya atau memaksakan ini sesuai dengan akal atau tidak. Masya Allah. Ini penting jemaah. Karena sesungguhnya agama kita ini bukan dibangun atas dasar akal, enggak. Nah, kemudian hikmah berikutnya yang kita bisa dapatkan dari penjelasan Syekh, ya, Syekh Dr. Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid. Nah, yang keempat yaitu di antara hikmah Isra sebelum Mi'raj itu adalah keinginan untuk memperlihatkan kebenaran bagi para penentang yang ingin memadamkan ya kebenaran tersebut. Ya. Makanya diawali Isra dulu. Dari peristiwa Isra ini kan terjadi dialog ya. Tatkala Nabi ceritakan kepada orang-orang Mekah, diawali Nabi cerita kepada siapa? Abu Jahal. Tatkala Nabi tiba kembali ke Mekah di waktu pagi hari, orang pertama yang Nabi ceritakan siapa? Dan di antaranya adalah Abu Jahal. Ya, bagaimana respon Abu Jahal? Yang biasanya kalau Nabi mengucapkan apapun yang beliau sampaikan selalu dia adalah orang pertama yang menyangkalnya. Tapi tatkala Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, dia menjadi orang yang paling
santun dalam tanda petik mendengarkan ceritanya Nabi. Karena di balik kesantunan dia mendengarkan ceritanya Nabi tentang peristiwa Isra Mi'raj itu terdapat niat buruk. Kenapa? Wah ya, ini udah makin ngaco nih Muhammad nih. Ya, ini bagus nih. Kalau ini kalau kemudian hal ini sampai tersampaikan kemana? Ya, tersampaikan ke orang-orang Mekah. Ini semakin banyak orang yang menentang dirinya. Makanya terus dia didengerin tuh. Ya. Abu Jahal terus mendengarkan cerita Nabi tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya Allah. Naam. Ya. Taib. Tidak lain apa yang dilakukan Abu Jahal ini adalah sebagai bentuk upaya dia untuk menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya setelah dia mendengarkan dia katakan, mau gak ya kalau aku panggil kaummu nih orang-orang Mekah ke sini, engkau mau ceritakan gak ke mereka? Masya Allah, tentang apa yang kau ceritakan kepada diriku? Ya, ujar Abu Jahal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengiyakannya. Ya, makanya dia langsung panggil tuh. Ya, sampai-sampai yang biasanya orang terdepan yang bereaksi, ya, memotong omongan Nabi tatkala Nabi menyampaikan, ya, tentang ajaran-ajaran atau firman-firman Allah. Tapi dalam peristiwa Isra Mi'raj dia justru mensponsori Nabi untuk menyampaikan kepada manusia karena tujuannya jelek gimana. Ya, sampai dia bersedia jadi MC-nya tuh, Masya Allah. Ya, nah akhirnya Rasul ceritakan kepada orang-orang Mekah. Dan orang-orang yang mendengar pun saat itu kaget, jemaah. Ya Allah. Dan meminta Rasul untuk membuktikan tentang kebenaran ucapannya. Di antaranya apa? Di sini dijelaskan, kalau memang perkataanmu benar ya Muhammad, engkau telah melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Ya. Nah, makanya kan kenapa di sini ya yang dilakukan peristiwa yang Rasul jalani itu adalah Isra dulu sebelum Mi'raj. Di sini dijelaskan, ya, ini untuk memperlihatkan kebenaran bagi para penentang yang ingin memadamkan informasi kebenaran yang Rasul sampaikan. Ya. Karena kalau Mi'raj kan belum ada orang yang pernah melakukan hal itu. Enggak ada proses untuk membuktikan, tapi tatkala Isra, orang yang pernah melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis udah banyak. Makanya tatkala Rasul cerita, aku diperjalankan tuh dari Mekah menuju Baitul Maqdis, kemudian nembus 7 lapis langit. Nah, diawali Isra dulu tuh, Mekah, Baitul Maqdis. Makanya mereka pun merespon. Coba kalau engkau benar melakukan perjalanan tersebut, sampaikan ciri-ciri tentang keadaan Masjid Al-Aqsa. Tuh. Karena udah banyak orang-orang Mekah yang saat itu mendengar yang pernah berkunjung ke Baitul Maqdis dan mengetahui tentang kondisi Masjid Aqsa. Ya. Kalau emang benar coba ceritain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan wahyu dari Allah, diperlihatkan tentang keadaan Masjid Aqsa sampai Rasul jelaskan, deskripsikan sedetail-detailnya. Allahu Akbar. Ya, seakan-akan Masjid Aqsa berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun kaget, terperangah. Seraya mereka berkata, wallahi, ya demi Allah apa yang dikatakan oleh Muhammad benar. Ya, benar adanya. Cuma yang mereka tolak adalah, tapi kan nggak mungkin. Kita ini butuh perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, ya, menempuh perjalanan waktu selama 1 bulan. Berarti kalau bolak-balik 2 bulan. Ini cuma dalam waktu ya beberapa jam saja, jemaah. 1 malam, jemaah. Udah gitu bukan cuma jarak Mekah Baitul Maqdis, pakai nembus 7 lapis langit, ini makin mengada-ngada nih Muhammad. Makanya Masya Allah jemaah, ya di sini hikmah Isra sebelum Mi'raj, ya ini memang adalah sebuah keinginan untuk memperlihatkan kebenaran bagi semua penentang yang ingin memadamkan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Karena seandainya Rasul melalui peristiwa Mi'raj dulu, ya, baru kemudian Isra, nah
Ini nggak ada peluang bagi para pembangkang untuk minta penjelasan. Ya. Nah di sini sebenarnya mereka satu sisi membenarkan, namun di sisi lain karena pijakan cara beragama mereka, cara akidah mereka atau keyakinan mereka ini berdasarkan akal, maka mereka tolak tuh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana juga ingin menyampaikan terkait dengan tata cara sholat. Ya. Nah. Jadi malaikat Jibril alaihissalam di saat waktu zuhur, ini sebagai penutup kajian kita, Rasul kembali ke Mekah itu di waktu pagi hari. Nah ternyata menjelang tergelincirnya matahari, waktu zawal, itu disebut dengan waktu zuhur. Kalau kita sekarang waktu zuhur ya. Nah, Jibril datang untuk menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tata cara sholat dan juga waktunya. Mungkin kita bertanya-tanya tentang masalah sholat tuh, sholat yang menentukan waktunya subuh jam sekian, ya subuh di pagi hari, ya waktu fajar dan sebagainya itu siapa? Jibril yang mengajarkan. Ya, jadi saat kala pagi hari Rasul sampai kembali ke Mekah, kemudian waktu zuhurnya Jibril datang untuk mengajarkan. Ya, Masya Allah. Taib. Dan awalnya semua salat yang diperintahkan untuk dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah berapa rakaat? Semuanya 2 rakaat. Kecuali maghrib. Ya. Ibunda Aisyah berkata, "Faradallahu shalah hina faradaha raka'ataini fil hadari was safari wa zida fi salatil hadar." Pada awal diwajibkannya salat, Allah mewajibkan salat dengan 2 rakaat. 2 rakaat. Baik saat mukim ataupun saat safar. Nah, kecuali satu yaitu maghrib. Nah, maghrib 3 rakaat. Nah, pengajaran yang pertama kali disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu adalah salat zuhur. Jadi salat pertama yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah salat zuhur. Ya, salat pertama yang sifatnya zaharat. Zaharat itu muncul, kelihatan. Atau dikatakan zuhur, kenapa dikatakan zuhur? Karena dia dilakukan di saat tegaknya zahirah. Ya. Pertengahan ya di waktu pertengahan siang. Nah, taib. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dan Jibril berkata, "Qum fasalli." Ya Muhammad, bangun, bangkit dan salatlah. Maka saat itu beliau salat zuhur ketika matahari telah tergelincir. Waktu larangan salat kan ketika matahari tepat berada di atas kepala kita. Nah saat sudah mulai tergelincir tuh ke arah tempat tenggelamnya, ke arah barat, nah disitulah pelaksanaan sholat zuhur. Ya, seperti itu jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Jibril datang kembali di waktu asar. Ya. Dan kemudian beliau berkata, "Qum fasalli, ya Muhammad bangun dan salatlah." Maka ya beliau pun sholat asar. Apa parameter sholat asar yang beliau kerjakan? Dan ini menjadi penanda tibanya waktu asar. Ya, dijelaskan dalam riwayat ini ketika ukuran panjang bayangan itu sama dengan bendanya. Kita taruh tiang nih seukuran 1 meter, tancepin gitu ya. Nah di saat kita lihat bayangan yang muncul sama panjangnya dengan ya tongkat tersebut. Misalnya kita tancepin tongkat 1 meter. Panjangnya bayangan itu sama dengan panjangnya si tongkat tersebut. Maka itu menjadi penanda tibanya waktu asar. Nah,
Taib. Kemudian Jibril datang lagi di waktu maghrib. Beliau mengatakan, "Qum fasalli," bangun, berdiri ya Muhammad, dan salatlah. Maka beliau melaksanakan salat maghrib. Kapan itu? Ya, ketika matahari telah terbenam. Tuh, matahari udah tenggelam tuh. Itu berarti menjadi penanda tibanya waktu sholat. Dan konsep ini harus kita pahami jemaah. Karena nggak selamanya kita hidup di masa kita bergantung dengan teknologi. Ya, kalau kita kembali ke alam untuk melihat kapan terjadinya waktu sholat, kapan tibanya waktu sholat, maka petunjuk ini kita bisa jadikan acuan. HP mati, ya alat-alat teknologi juga kita nggak punya lagi misalnya. Maka ini jemaah. Jadi kalau matahari sudah tenggelam, ya berarti itu sudah tiba waktu maghrib. Ya, akhirnya datang lagi Jibril untuk memerintahkan Rasul bangun dan untuk mengerjakan salat. Qum fasalli, bangun, salatlah. Maka beliau mengerjakan salat Isya. Ya, kapan salat Isya tiba? Ketika apa sebutnya? Mega merah, sisa-sisa sinar matahari yang sudah tenggelam ini, ya, telah memerah. Masya Allah. Tinggal menyisakan merahnya aja tuh. Maaf, ya ketika sisa cahaya mega yang merah itu, ya itu sudah hilang jemaah. Berarti tiba waktu Isya. Nah, taib. Lalu kemudian datanglah Jibril yang terakhir, ya di fase ini nih, di waktu fajar. Ya, fajar yang cahayanya itu benar-benar kelihatan mengkilat. Itulah pertanda waktu subuh. Masya Allah. Taib. Nah kemudian besoknya, ini perlu Anda jelaskan. Jadi kita tahu di hari pertama tatkala Nabi tiba dari peristiwa Isra Mi'raj, Jibril datang mengajarkan tentang awal waktu salat. Awal waktu salat. Nah hari berikutnya, hari keduanya, para ulama jelaskan ini menunjukkan tentang akhir waktu setiap salat. Dan kita perlu perhatikan ini. Ya. Nah, Jibril datang di hari berikutnya dan memerintahkan Nabi untuk salat zuhur ketika bayang-bayang, ya, sebuah benda itu sesuai dengan ukurannya. Artinya apa? Di saat kita menancapkan sebuah benda, kemudian bayangan yang muncul adalah, ya, sepanjang ukurannya, maka di situ merupakan akhir dari waktu zuhur. Ya. Taib. Artinya apa? Kita masih perhatikan tuh, jangan sampai kita saat mengerjakan sholat di waktu-waktu yang seperti ini, kecuali dalam kondisi darurat. Nah, kemudian Jibril datang di waktu asar dan memerintahkan, "Qum fasalli," ya Rasul, ya Muhammad, bangun, bangkit dan salatlah. Tapi Jibril datang saat itu di penghujung waktu asar. Apa tandanya? Beliau katakan, ya, ketika bayang-bayang setiap benda atau sebuah benda itu seukuran 2 kali panjang benda tersebut. Kita tancepin tongkat panjang 1 meter. Bayangannya yang muncul udah 2 meter. Berarti ini ujung waktu sholat asar. Kondisi yang darurat, ya kepepet dan sebagainya, kita nggak dapat di awal waktu, itu masih membolehkan kita mengerjakan salat asar seperti itu. Cirinya kalau bayangan benda yang kita tancepin, tongkat misalnya 1 meter, dia ternyata bayangannya yang muncul udah 2 meter tuh.
Itu penghujung waktu asar. Ya. Jibril kemudian datang di waktu maghrib, tapi maghrib yang akhir. Ya. Naam. Tatkala mega merah itu sudah mulai hilang. Atau tibanya benar-benar waktu malam. Sehingga nggak menyisakan lagi sisa-sisa cahaya matahari. Itu di penghujung maghrib tuh. Nah, ini isya nih perlu difahami di sini. Lalu Jibril datang untuk sholat isya. Dan ini dikatakan oleh para ulama, inilah yang disebut dengan waktu akhir dari sholat isya. Kapan? Ja'a Jibril, datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nisfil lail. Di separuh malam. Nah, kita mesti memahami separuh malam itu perhitungannya gimana? Para ulama jelaskan, separuh malam itu hitungannya dari mulai ba'dal maghrib sampai waktu, dari mulai maghrib tiba sampai waktu subuh. Misalnya maghrib jam berapa? Jam 6, misal kita buat yang gampang ya, jam 6. Subuhnya jam 5, misalnya kita buat permisalan yang gampang aja nih. Jam 5. Berarti jarak dari jam 6 ke jam 5 berapa? Antum hitung sendiri. Berapa kira-kira jemaah? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11 jam menuju dari maghrib ke subuh ya. 11 jam. Pertengahannya itu jam berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Setengah 12. Karena 11 jam berarti 5,5 jam tuh. Dari mulai ba'da maghrib. Dari mulai dari jam 6. Berarti waktu akhirnya salat isya itu adalah setengah 12. Setengah 12. Ya, makanya menjadi keliru ketika ada seorang yang menunda-nunda, ya, mah kok belum sholat mah, ntar tengah malam aja, padahal nggak ada uzur dia. Kecuali dalam kondisi safar, kita yang umroh, yang haji, itu kan, pesawat landing setengah 10 atau pesawat landing setengah jam 11. Kita masih disibukkan ngurus-ngurus macam-macam tuh. Imigrasi belum ketemu tempat sholat. Akhirnya kita baru benar-benar nyaman untuk bisa kerjakan sholat maghrib dan isyaknya di jam setengah 1, jam 1. Boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau dalam keadaan normal nggak boleh jemaah. Para ulama mengatakan. Karena dalam hadis ini jelas-jelas Jibril datang kepada Nabi di penghujung waktu isya dan itu redaksinya jelas nisful lail, setengah malam. Setengah malam itu tadi. Perhitungan awalnya dari mulai maghrib sampai waktu subuh. Kita tinggal hitung aja. Ya, maghrib kita sekarang jam berapa? Subuh jam berapa? Bagi 2. Itulah pertengahan malamnya. Batasan akhir salat isya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ini bisa Anda sampaikan. Jadi awalnya pelaksanaan salat 5 waktu tatkala baru saja mendapatkan perintah salat dalam peristiwa Isra Mi'raj itu semua 2 rakaat. Ya, semua 2 rakaat kecuali maghrib. Nah, taib. Baru setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, jumlah rakaat salat zuhur, asar, isya, ya, ditambah menjadi 4. Sementara salat subuhnya tetap sebagaimana asalnya. Nah, kenapa? Karena memang sholat subuh biasa dikerjakan dengan tempo yang lebih lama. Makanya nih, jangan udah rokaatnya sedikit, bacanya juga yang pendek, itu keliru. Subuh itu dipanjangin cuma. Ya, barakallahu fikum. Ini bisa Anda sampaikan. Fadhal jika ada pertanyaan. Ya Allah. Ya. Terkait dengan riwayat hadis yang menjelaskan tentang waktu salat itu dikeluarkan hadisnya oleh Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim, ya. Taib. Indakum soal? Ada pertanyaan jemaah? Fadhal Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah sholat sudah ada sebelum peristiwa Isra Mi'raj? Nah, iya, iya, iya. Barakallahu fikum, pertanyaan bagus. Iya, iya. Hmm. Na'am, barakallahu fikum. Iya, pertanyaan kedua ana jawab dulu, itu bisa ditunda. Ya, untuk menjawab salam. Diselesaikan dulu salatnya baru kemudian dia menjawab salam. Tapi berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tentang tata cara pelaksanaan salat yang kemudian dilakukan oleh Nabi pasca peristiwa Isra Mi'raj. Iya, benar. Rasul selain diajarkan tentang waktu-waktunya oleh Jibril alaihissalam, Rasul juga diajarkan tentang tata caranya. Maka tatkala pertama kali Rasul memimpin salat berjamaah bersama kaum muslimin, saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bermakmum kepada Jibril dan para sahabat bermakmum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul diperlihatkan tentang ya keadaan Jibril, sedangkan sahabat nggak lihat Jibril saat itu yang sedang mengajarkan dirinya. Naam. Lantas bagaimana Ustaz terkait dengan sholat? Apakah sholat ini adalah kewajiban yang memang juga sudah ada sebelumnya? Iya. Ya. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' 'inda baitikal muharram. Masya Allah, ya. Di dalam surah Ibrahim Allah menegaskan tentang doa Nabi Ibrahim, wahai Rabbku, wahai Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak berpenghuni, tumbuhan aja nggak ada di situ. Mekah dulu begitu, Pak. Ya, di dekat rumahmu yang suci, di dekat Ka'bah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya, Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, ya, jadikanlah anak cucu keturunanku itu adalah orang-orang yang mendirikan salat. Ya, berarti Nabi Ibrahim sudah perintahkan ya untuk melakukan salat, berharap anak cucu keturunannya mengerjakan ibadah salat. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim telah menyebutkan ibadah salat di dalam doanya. Berarti syariat salat juga sudah ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Masya Allah. Begitu juga Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ketika melarang kaumnya nyembah sesembahan selain Allah, ya, maka apa yang terjadi? Ya, Allah firmankan, ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an tatruka ma ya'budu abauna. Ya, di sini Nabi Syuaib dijelaskan, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Tuh. Ya, kaumnya Nabi Syuaib mengatakan, apakah salatmu? Karena saat itu Nabi Syuaib memerintahkan kaumnya untuk salat. Ya, Masya Allah. Dan banyak sekali di sini Anda dapatkan keterangan bahwasanya nabi-nabi terdahulu pun ia mengerjakan salat. Termasuk juga salatnya Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin, ya, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih, artinya salat, berdoa kepada Allah, niscaya dia tetap tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Masya Allah. Artinya banyak penyebutan tentang syariat salat atau ibadah salat yang berlaku juga ya pada nabi-nabi terdahulu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan terjawab, Pak, ya. Ada lagi? Satu lagi Ibu-ibu? Atau sekali lagi? Satu lagi Pak Agus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Saat? Iya. Nah.
Baitul Maqdis. Iya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Nanti kita akan tiba kisah tentang taghyirul qiblah, ya, perubahan arah kiblat di fase Madinah. Tapi ana jawab secara ringkas, ya, kiblat pertama bagi kaum muslimin di dalam melaksanakan sholat benar ke Baitul Maqdis. Di saat itu memang ke Baitul Maqdis arah salatnya. Perubahannya terjadi ketika 16 bulan Rasulullah SAW hijrah. 16 sampai 18 bulan. Terjadi khilaf dengan para ulama. Ada beberapa riwayat. Kisaran 16 sampai 18 bulan. Berarti setahun, hampir setahun setengah, ya, kurang lebih. Dan Rasulullah mengarahkan pandangannya ke langit, berharap agar Allah merubah arah kiblat ke Ka'bah. Nanti kisahnya menarik tuh. Terlebih Yahudi tuh, lihat. Tenang aja, ya. Muhammad dan umatnya nggak lama juga ikut kita nih, ikut ajaran kita. Kenapa? Coba sholatnya aja madhabnya sama kita ke Baitul Maqdis, gitu ya. Makanya selalu beliau menghadap ke langit berharap Allah merubah arah kiblat. Dan terjadilah perubahan arah kiblat saat Rasulullah SAW, ya, sholat di sebuah perkampungan Bani Salimah laula akhta, ya, yang sekarang tempat tersebut dikenal dengan Masjid Qiblatain. Pada saat sholat zuhur, rakaat pertama, kedua Rasul masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tapi rakaat 3 dan keempat Rasul langsung mendapatkan wahyu dari Allah, perintah perubahan arah kiblat menuju ke Ka'bah. Maka rakaat ketiga keempat langsung, ya, merubah arah kiblatnya menuju ke Ka'bah. Berarti perputarannya berapa derajat? 180 derajat. Itu gimana Ustaz? Ya nggak usah dikepoin. Gimana. Yang jelas kalau sahabat begitu dengar perintah berubah. Kalau kita heboh, ya apa-apaan ini? Oh gitu kalau kita. Itu wahyu penyampaian dari Allah Subhanahu Wa Taala, penjelasan. Tapi kalau yang pertama kali memang dijelaskan dalam riwayat tersebut, Rasul bermakmum kepada Jibril, sahabat bermakmum kepada Rasulullah SAW untuk yang pertama kali. Ya, barakallahu fikum. Afwan Ustaz, bolehkah salat sunnah sebelum salat asar sambil menunggu iqamah? Nah, boleh. Nah, boleh. Yang enggak boleh itu adalah ba'dal asar. Walaupun sifat salat sunnahnya adalah ghairu muakkad. Tapi ada riwayat yang mengatakan rahimallahu, semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan salat sebelum asar sebanyak berapa rakaat? 4 rakaat, jemaah. Cuma sayangnya masjid-masjid yang kita sholat di dalamnya, ya, kurang memberikan kesempatan untuk kita mengerjakan 4 rakaat. Habis jedanya cuma 1,5 menit, gimana 4 rakaat? Ya, makanya kalau kita nih pengurus DKM masjid atau musalla, perhatikan masalah itu. Artinya kita beri kesempatan jamaah untuk mengerjakan sholat sunnah. Sekalipun memang, ya, nilainya atau statusnya dia bukan sholat yang muakkad, ghairu muakkad. Tapi ada keutamaan juga kita mengerjakannya sebelum asar, yaitu 4 rakaat. Barakallahu fikum. Adapun setelah asar, ya, itu tidak diperbolehkan. Naam, barakallahu fikum. Benarkah dianggap sebagai salat sunnah mutlak? Iya, sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, boleh jadi karena dengan sebab dia bukan kategori muakkadah. Ya, karena kalau muakkadah, ya, hampir tidak pernah Rasul melewatkannya kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, di antaranya saat safar. Karena saat safar, ya, Nabi melaksanakan sholat sunnah rawatib itu hanya qabliyah subuh, ya, dan juga sholat sunnah qiyamul lail. Sebagian riwayat mengatakan duha. Barakallahu fikum. Nah, ini bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Anda mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.